Halo para siswa sekalian, berjumpa kembali dalam video pembelajaran kimia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang soal elektrolit untuk persiapan ulangan. Ya, soal nomor 1, diketahui ada tabel di sini hasil pengujian daya hantar listrik berbagai jenis zat. Pertanyaan yang A, di antara seluruh zat yang diuji, manakah yang tergolong elektrolit senyawa ion, logam, dan senyawa kovalen? Di sini yang ditanyakan manakah yang tergolong elektrolit ya. Berarti kita pilih dulu yang di tabel pengamatan, di kolom menghantar yang jawabannya ya. Ada tembaga padat, tembaga lelehan, kemudian kalium hidroksida lelehan, asam klorida larutan, barium klorida larutan, dan kalium hidroksida larutan. Ya, ada 6. Kemudian kita jawab elektrolit senyawa ion dari ke-6 ini yang mana ya. Senyawa ion kita tahu tersusun dari unsur logam dengan non-logam ya. Kita tuliskan dulu ini rumus kimianya. Tembaga itu adalah lambang unsurnya Cu ya. Kemudian kalium hidroksida, ini sama dengan ini ya, kalium hidroksida, rumus kimianya adalah KOH. Kemudian asam klorida ini HCl, barium klorida BaCl2 ya. Kemudian ini KOH. Di antara ke-6 zat ini mana senyawa ion yang tersusun dari unsur logam dengan non-logam? Di sini yang tersusun unsur logam dengan non-logam yang pertama adalah ini ya, KOH. K-nya logam. Berarti di sini KOH yang bentuk lelehan. Ya. Kemudian senyawa ion di sini KOH juga yang bentuknya larutan. KOH yang bentuk larutan. Kemudian barium klorida juga ini Ba-nya logam ya. Barium klorida yang dalam bentuk larutan. Oke. Lanjut, yang elektrolit logam adalah yang ini ya, tembaga ya. Cu padat dengan Cu lelehan. Kemudian yang terakhir elektrolit senyawa kovalen. Senyawa kovalen itu yang tersusun atas non-logam dan non-logam. Ya, di sini adalah yang larutan HCl. Ya. Oke, ini sudah semua kita golongkan mana elektrolit senyawa ion, logam, dan senyawa kovalen. Sekarang yang B, apa perbedaan antara larutan elektrolit dan non-elektrolit? Kalian bisa lihat di buku paket juga. Kalau larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan non-elektrolit larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kita masuk ke soal nomor 2, tentukan apakah zat berikut ini dapat menghantarkan listrik atau tidak. Ya, kita lihat satu-satu. A ini besi cair. Besi cair, dia adalah tergolong logam ya, yaitu unsurnya Fe. Logam dia bisa menghantar listrik. Kalau B bromin, bromin itu Br2 ya, dia senyawa kovalen non-polar, jadi tidak bisa menghantar listrik. Yang C logam besi, Fe, dia juga bisa menghantar listrik. Yang D NaOH, ini termasuk senyawa ion, tapi kalau bentuk kristal dia tidak bisa menghantar listrik. Nah, yang E-nya baru bisa bentuk larutan. Kemudian yang bisa menghantar listrik lagi adalah CH3COH, ini asam cuka ya, CH3COOH, rumus kimianya. Dia bisa menghantar listrik kalau bentuknya larutan. Ya, kalau lelehan nggak bisa. Kemudian air laut, dia juga termasuk bisa menghantarkan listrik karena banyak garam yang terlarut di dalamnya. Dan yang I, larutan NH4OH, dia bisa menghantar arus listrik karena NH4OH ini tergolong senyawa kovalen polar. Ya.
Kemudian yang J, NaCl ini bisa menghantar arus listrik karena dia senyawa ion dan bentuknya lelehan. Jadi yang bisa itu adalah ini yang besi cair, kemudian logam besi, kemudian larutan NaOH, kemudian larutan asam cuka, air laut, larutan NH4OH, dan lelehan NaCl. Itu yang dapat menghantar listrik. Nomor 3, manakah di antara zat berikut ini yang mungkin tergolong elektrolit? Ya. Jadi, yang mungkin tergolong elektrolit. Yang A ini N2, dia tidak mungkin tergolong elektrolit. Kenapa? Karena tergolong senyawa kovalen non-polar. Ya. Kemudian yang B ini Hi mungkin tergolong elektrolit. Kenapa? Karena Hi adalah contoh senyawa kovalen polar. Dia bisa bersifat sebagai elektrolit bila bentuk larutan. Kemudian yang C, NH3, ini juga bisa sebagai elektrolit. Karena NH3 juga sama, tergolong senyawa kovalen polar, dan dia bisa bersifat elektrolit bila bentuknya larutan. Kemudian yang D ini bisa bersifat elektrolit, karena CaCl2 ini termasuk senyawa ion. Dia bisa bersifat elektrolit ya, bila bentuknya lelehan atau larutan. Ya. Kemudian nomor 4 ini soal pilihan ganda. Jadi kalian bisa memilih option yang tepat dari A, B, C, D, E, tetapi harus disertakan dengan alasannya. Pertanyaannya, pasangan air limbah yang tergolong non-elektrolit. Kalau non-elektrolit berarti cirinya adalah lampu tidak menyala. Itu ciri yang pertama. Kemudian, ciri yang kedua, tidak ada gelembung gas. Dan ciri yang ketiga, derajat ionisasinya sama dengan 0. Nah, dari ciri ini, coba lihat di tabel mana yang termasuk non-elektrolit ya. Yang tidak menyala ini ada nomor 2, 3, 5. Dari nomor 2, 3, 5 mana yang tidak ada gelembung gas? Ternyata yang tidak ada gelembung gas ini yang nomor 3. Ya. Dan ini lampunya tidak menyala. Dua-duanya. Kemudian derajat ionisasinya alfanya 0. Jadi jawabannya adalah 3 dan 5. Ya, seperti itu. Kemudian nomor 5 juga ini sama soal pilihan ganda ya. Pilih option yang tepat, tapi disertakan dengan alasan. Suatu larutan ketika diuji daya hantar listrik menghasilkan data. Lampu tidak menyala. Lampu tidak menyala ini ada dua kemungkinan, bisa elektrolit lemah, bisa non-elektrolit. Tapi dikuatkan dengan ciri kedua, menghasilkan sedikit gelembung gas. Kalau menghasilkan sedikit gelembung gas, ini sudah pasti elektrolit lemah. Dan derajat ionisasinya 0,05, ini di antara 0 sampai 1. Berarti dia elektrolit lemah ya. Berarti ketiga ciri ini adalah ciri-ciri elektrolit lemah. Kita lihat satu-satu optionnya. Asam cuka ini rumus kimianya adalah CH3COH. Dia tergolong senyawa kovalen polar. Ya, dan di sini bentuknya larutan kan ya. Berarti dia dapat menghantar listrik ya, hanya dia tergolong elektrolit
lemah, ya. Dia senyawa kovalen polar, termasuk asam lemah, ya, dan elektrolit lemah. Berarti jawabannya udah ya, ketemu ya, yang ini yang A. Tapi kita harus jelaskan juga opsi lain ya. Etanol itu rumus kimianya adalah C2H5OH. Dia tergolong senyawa kovalen non-polar. Senyawa kovalen non-polar itu termasuk non-elektrolit. Kemudian yang C, asam klorida, itu rumus kimianya adalah HCl. Ya, dia tergolong senyawa kovalen polar, ya, dan termasuk asam kuat, sehingga digolongkan sebagai elektrolit kuat. Kemudian garam dapur adalah rumus kimianya NaCl, ya. Dia termasuk garam, ya, dan termasuk elektrolit kuat. Kemudian kalium hidroksida rumus kimianya adalah KOH, ya. Dia termasuk senyawa basa, ya. Dia tergolong senyawa basa kuat, sehingga digolongkan elektrolit kuat. Jadi KOH ini senyawa basa kuat, ya, dan dia juga termasuk senyawa ion, ya, karena mengandung unsur logam. Yang NaCl juga ini Na-nya logam, ya. Jadi dia termasuk juga senyawa ion. Jadi jawabannya adalah yang termasuk ketiga ciri ini elektrolit lemah adalah asam cuka atau CH3COH, ya. Ini penjelasannya. Jadi harus disertakan dengan alasan penjelasan dari opsi-opsi ini. Ya, demikianlah video kali ini. Semoga kalian semua dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat.